Selamat pagi ya teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah pengantar akuntansi atau dasar akuntansi. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah untuk membahas tugas laporan keuangan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Ya, kita akan bahas supaya teman-teman bisa mengerti dan memahami untuk pengerjaan atau pembuatan laporan keuangan. Ya, tentu sudah dikerjakan dan kemarin sudah dikumpulkan tugasnya. Nah, sekarang kita akan lihat, silahkan teman-teman buka tugas yang sudah dikerjakan. Kita akan koreksi bersama-sama ya. Nanti kalau ada hal yang keliru ya teman-teman bisa sampaikan juga. Gitu ya. Baik, langsung kita akan bahas soal kemarin yang sudah saya sampaikan ya. Jadi soalnya adalah pada bulan April 2020, ini ya soalnya ya. Teman-teman sudah punya semua, silahkan dibuka dulu catatan yang kemarin dan tugasnya ya. Jadi ini Pak Kurniawan membuka bengkel yang diberi nama Kurnia Jaya. Jadi ini bengkel Kurnia Jaya gitu ya. Nah, ini transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan April. Yang pertama, Pak Kurniawan menyetorkan uang tunai sebesar 18 juta. Ya, dan itu berarti tambah ya. Peralatan bengkel sebesar 10 juta. Kemudian dibeli tanggal 3 dibeli perlengkapan bengkel secara tunai seharga 1 juta. Kemudian tanggal 15 membeli perlengkapan bengkel sebesar 3 juta secara kredit, dipahami ya. Kemudian tanggal 20 membayar beban sewa setahun 1 juta. Tanggal 24 menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel dalam faktur. Perhatikan dalam faktur ya teman-teman ya, bukan kas, dalam faktur sebesar 2.500.000. Minta maaf kemarin di awal soalnya keliru ya, di situ 3 juta ya, yang betul 2.500.000. Sudah saya revisi di grup ya, teman-teman yang mengingatkan itu ya, karena pelunasan piutangnya juga sebesar 2.500.000 di tanggal 30 itu. Jadi untuk tanggal 24 itu menerima pendapatan ya dari pelanggan atas jasa bengkel dalam faktur ya sebesar 2.500.000. Itu ya teman-teman ya. Kemudian tanggal 25 Pak Kurniawan membayar gaji karyawan 1.500.000. Diterima tanggal 26 diterima pendapatan atas jasa bengkel sebesar 2.250.000. Kalau tidak ada penjelasan yang lain dari faktur dan apa, ini menunjukkan bahwa ini adalah penerimaan kas ya, langsung. Kemudian tanggal 28 dibayar biaya operasional bengkel sebesar 500.000 ya. Kemudian membayar utang pada transaksi tanggal 15 ini ya sebesar 2 juta. Tanggal 30 diterima pelunasan piutang sebesar 2.500.000, berarti yang tanggal 24 ini. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, sekarang kita akan mulai mengerjakan. Tanggal 1 ya. Ini karena slide-nya turun ya, saya mungkin bolak-balik sedikit gitu ya untuk mengingatkan. Ini perhatikan modalnya setor 18, peralatannya tambah 10 juta. Ya, masukkan 18, kasnya 18, peralatan 10. Total ada 28. Tanggal 3 dibeli, berarti keluar ya perlengkapannya. Dibeli secara tunai berarti langsung kasnya keluar. Oke, kasnya keluar, berarti kas keluar 1 juta. Perlengkapannya tambah 1 juta. Paham ya? Jadi kasnya berkurang jadi 17, perlengkapannya 1 juta, peralatannya tetap 10 juta. Modalnya di sini tetap 28. Hanya bedanya apa? 1 juta sudah berbentuk perlengkapan. Jelas di sini ya. Kemudian tanggal 15 ya, 15 membeli perlengkapan bengkel lagi ya. Membeli perlengkapan bengkel tetapi ini kredit sebesar 3 juta. Perlengkapannya tambah, hutangnya juga bertambah. Nah, hutang taruh di hutang 3 juta. Perlengkapan tambah, hutang tambah. Jadi totalnya di sini kasnya jadi 17, perlengkapan 4 juta, peralatan 10 juta, hutang 3, modal 28. Ini total harusnya sama. Kalau di sini 31, di sini juga harus 31. Harus imbang. Kemudian tanggal 20 ya, tanggal 20 kita lihat di sana membayar beban sewa. Jadi bayar sewanya 1 juta. Sewa 1 juta langsung bayar cash, di sini berkurang jadi 16. Soalnya seperti ini lagi. Karena berkurang, modalnya berkurang jadi 27 juta ya di sini ya, teman-teman ya. Jadi kan dia mengurangi modal. Paham ya di sini ya. Jadi kurangi di sini 1 juta. Sampai di sini oke ya. Jadi totalnya kalau di total ini harus tetap sama. Ini berarti udah 30, ini juga harus 30 juta. Kemudian tanggal 24 di sana menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel dalam faktur sebesar 2.500.000. Tadi sudah saya sampaikan ya untuk revisinya yang kemarin bukan 3 juta tapi 2.500.000. Kita masukkan di sini ya 2.500.000 masuk karena dalam bentuk faktur. Itu dalam bentuk suratnya ini adalah piutang. Ya, jadi ini adalah piutang. Piutangnya ada 2.500.000. Ya, 2.500.000. Maka tinggal teman-teman tambahkan di sini otomatis ya, masukkan di piutang ya, tanggal 24-nya ini kita punya piutang 2.500.000. Tambah di sini, nambah modal di sini ya, 500. Totalnya harus sama nanti ini turun. Totalnya 29.500. Modalnya ini ya plus utangnya 1 juta.
Jelas sampai di sini? Oke, lanjut. Tanggal 25. 25 itu apa? Di sana membayar gaji karyawan 1.500.000, masukkan. Gaji karyawan dibayar dengan kas langsung, berarti 1.500.000 mengurangi kas, ya. 16 dikurangi 1.500.000, apakah betul di situ 14.500.000? Nah, ini dikurangi juga, modalnya kan berkurang, jadi 1.500.000, totalnya jadi ini 28 juta. Betul ya? Sambil teman-teman cross check dengan yang teman-teman kerjakan. Kemudian tanggal 26 diterima pendapatan jasa bengkel sebesar 2.250.000. Nah, ini berarti tunai kalau tidak ada penjelasan mengenai dalam faktur atau kredit. Nah, jadi istilah dalam faktur itu sama dengan kredit, tapi kadang-kadang ada juga soal langsung ditulis dengan kredit gitu ya. Boleh ya. Tapi yang sering seperti tadi, untuk supaya teman-teman hati-hati, biasanya kalau di dalam faktur itu berarti masih dalam bentuk tagihan atau kredit. Itu ya. 2.250.000 ya, 2.250.000 kasnya masuk. Kemudian ini modalnya berarti nambah modal. Ya. Nah, totalnya seperti ini. Setelah ini 14,5 tambah 2 juta jadi 16.750. Di sini sama, ini tambah 2250, 30, 250. Ini tanggal 20. Sekarang tanggal 28, bayar biaya operasional bengkel. Berapa? 500.000. Nah, ini kurang ya. 500 dikurangi jadi 16.250, ini juga 29.750. Oke, sampai di sini. Lanjut, tanggal 29 membayar utang pada transaksi tanggal 15. Tanggal membayar utang pada transaksi tanggal 15. Tanggal 15 memberi perlengkapan bengkel sebesar 3 juta. Ini utangnya ya 3 juta, dibayar 2 juta, berarti masih dibayar 2 juta. Utang yang 3 juta tadi dibayar 2 juta. Ini ya, teman-teman. Kasnya berkurang, ya. Utangnya juga berkurang. Utangnya tinggal 1 juta. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sampai di sini bisa diperhatikan ya. Terakhir tanggal 30. Tanggal 30 itu apa? Diterima pelunasan piutang. Jadi ada yang tanggal 24 itu, walaupun tidak disebutkan 24, yang lain piutang sebesar 2.500.000 ini ya, tanggal 24 dimasukkan piutangnya. Ya. 2.500.000. Mana tadi? Nah, ini 2.500.000 ya. Di kasnya. Maaf, ini dibayar ya, dia dapat ya 2.500.000, piutangnya berkurang. Betul ya? Nah, jadi ini tambah jadi 16.750. Yang di sini piutangnya habis, tidak punya piutang lagi. Nah, sekarang kita karena sudah akhir, jadi kita lihat
Jadi antara aktiva, kas, perlengkapan peralatan piutang ini harus sama dengan pasiva, utang sama modal. Kita lihat 16.750 tambah 4 juta tambah 10 juta, totalnya 30.750. Yang di pasiva 1 juta ditambah 29.750 sama ya 30.750.000. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini sudah selesai nih persamaannya. Tinggal sekarang kita akan membuat untuk laporan-laporan keuangan yang lain. Kita akan coba membuat laporan laba rugi dahulu. Nah, ini strukturnya kemarin sudah tahu ya. Jadi pendapatan dikurangi biaya-biaya. Itu laba rugi. Labanya pendapatan jasa, teman-teman bisa lihat di dalam transaksi ini pendapatan jasa ada di mana. Yang pertama ada ini terima kredit ini 2,5. Kemudian tanggal 26, jadi 24 sama 26 ya ini. 2250 berarti 2.500.000 ditambah 2.250.000. Berarti 4.750.000. Ini pendapatannya. Kemudian dikurangi biaya-biaya, dicek di sana. Ada biaya sewa 1 juta, biaya gaji 1,5, biaya operasional 500, totalnya 3 juta. Nah, ternyata laba bersihnya hanya 1.750.000. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya, membuat laporan laba rugi tidak terlalu sulit. Jadi pendapatan dikurangi biaya-biaya. Terus ketemu. Nah, totalnya laba bersihnya ada 1.750.000. Ya, baik. Selanjutnya kita ke laporan perubahan modal. Nah, karena sudah ada laba, sekarang kita buat laporan perubahan modal. Modal awalnya kan 28 juta, ya. Yang di awal tadi 18 sama 10 itu loh teman-teman ya. Jadi modal awalnya 28 juta. Kemudian teman-teman tambahkan laba yang sudah didapat tadi 1.750.000. Ya, 1.750.000. Revenue ada enggak? Kalau misalnya enggak ada ya diksi 0 ini ya. Kalau ada, misalnya di dalam transaksi itu ada pengambilan dana oleh pemilik, ya, itu masuknya prive atau privo ini di sini dimasukkan untuk mengurangi dari modal. Kalau prive mengurangi, paham ya? Tapi kalau awalnya ini 8 kan apa ditambahkan kalau ini. Oke. Sudah ya teman, karena ini kosong berarti totalnya ada 29. Ini modal Kurnia Jaya per 3 kuartal setelah transaksi-transaksi itu ada 29.750.000. Teman-teman bisa cek, ini harus sama dengan yang ada di sini. Ini modalnya ini teman-teman ya. Modal 29.750. Nah, sekarang kita akan lihat ke neracanya ya teman-teman ya. Jadi modal Kurnia sekarang sudah dapat 29.750. Nah, tapi kita lihat neracanya dulu. Kita buat neraca. Jadi neraca itu aktiva sama pasiva dia harus sama. Kasnya sisanya berapa, nanti yang
pengelompokan ini tinggal teman-teman pindahkan saja. Kas, perlengkapan, peralatan, hutang sama modal. Nah, gitu ya. Ternyata tidak sulit teman-teman ya. Seperti itu untuk cara pengerjaannya. Tinggal teman-teman masukkan. Nah, ini dibuat Bengkel Kurnia Jaya Neraca per periode 30 April ya. Ini aktiva, ini pasifa. Aktivanya masukkan kas, perlengkapan, peralatan, sama perlengkapan. Di sini karena piutangnya itu kosong, ya tidak usah ditulis. Kalau mau ditulis supaya mudeng, oh ternyata aktiva itu ada piutang, ya teman-teman buat 0 boleh. Tapi kalau laporan ya tidak ditulis, tidak apa-apa. Cukup karena yang dihitung kan yang ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya ya tidak perlu dihitung. Tapi ini kalau supaya untuk latihan memperjelas teman-teman boleh ditambahkan di sini piutang tapi 0. Paham ya? Kas 16.750.000, peralatan 10 juta, perlengkapan 4 juta, totalnya aktiva 30.750.000. Paham ya? Kemudian pasifa ya, pasifanya kita lihat sama ya. Nah, ini pasifanya hutang dan modal. Hutangnya berapa totalnya? Ada 1 juta, masih punya hutang 1 juta. Modalnya 29.750. Totalnya 30.750. Sama kan? Nah, tinggal teman-teman masukkan. Nah, hutang 1 juta. Modal 29.750.000. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti ini ya? Jadi untuk tugas teman-teman yang kemarin sudah dibuat ya, teman-teman kalau ini masih sederhana ya. Minimal ketika nanti ujian tengah semester teman-teman sudah memahami ini. Jadi nanti ujian tengah semesternya ya mungkin mengerjakan ini persamaan. Dasar akuntansi sama mengerjakan ini sudah cukup. Ya. Penting sudah bisa persamaan dasar sama membuat laporan keuangan sederhana, itu berarti pencapaian untuk ujian tengah semesternya sudah bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi minggu depan itu teman-teman minggu tenang, jadi tidak ada pembelajaran minggu depan. Minggu depannya lagi baru UTS. Paham ya? UTS-nya dilakukan di Siakat. Ya, nanti ujiannya di Siakat. Nah, tentu karena kita pengerjaan seperti ini, ya, otomatis modelnya adalah ISEI. Nah, nanti saya masukkan di Siakat soalnya, ya, soalnya teman-teman mengerjakan, ya, mengerjakannya entah di Excel atau ya dalam bentuk file, ya. Teman-teman masukkan di Google Drive teman-teman sendiri. Kemudian di Siakat teman-teman menjawab dari soal yang ada tadi dengan mengisi link dari Google Drive teman-teman yang isinya adalah
jawaban soal ini. Bisa dimengerti? Itu ya teman-teman ya. Karena ya saya akan membuat sedikit longgar ya. Karena waktu pengerjaannya saya buka tidak ini untuk menjaga, karena kemarin itu banyak masukan dari teman-teman yang nggak bisa tepat waktu pengerjaannya. Saya kadang ya nggak bisa tepat waktu ya, daripada nyusul terus ya. Jadi nanti waktu UTS-nya memang akan saya buka lebih lama ya, tidak waktu itu saja, waktu itu sampai mungkin ya beberapa hari lah ya, 1-2 hari, tapi sehingga teman-teman yang masuknya itu tidak bisa tepat waktu ya bisa mengerjakan ya besoknya, atau sampai pokoknya rentang waktunya saya kasih waktu untuk mengisinya, juga tidak cuma 1 kali ya teman-teman ya. Saya kasih pengerjaannya bisa dibuka mungkin sampai 3 kali ya di siakatnya itu. Berarti seharusnya tidak ada masalah nanti ya, atau perbaikan apa-apa itu langsung di situ linknya. Jangan lupa link Google Drive-nya aksesnya dibuka ya. Kalau tidak teman-teman buka, nanti saya tidak bisa membuka jawaban dari soal tersebut. Sampai di sini bisa dimengerti ya nanti ya sekalian, ini penjelasan untuk ujian tengah semester nanti 2 minggu yang akan datang. Sekali lagi saya ulangi bahwa minggu depan adalah minggu tenang, kemudian minggu depannya lagi atau 2 minggu dari sekarang teman-teman harus sudah melakukan ujian tengah semester. Oke ya. Nah, mengenai pembahasan materi atau tugas pada hari ini ya, jikalau teman-teman masih ada nganjak kalau waktu ini tidak bisa langsung, ya berarti bisa dikomunikasikan di grup WA kita ya. Teman-teman semuanya kan sudah masuk di grup tersebut. Gunakan semaksimal mungkin grupnya ya, boleh tanya-tanya di situ, atau mungkin siapa tahu ini tadi ada yang keliru, saya salah ngetik atau salah hitung, bisa saja terjadi kayak kemarin itu memberikan masukan teman-teman, loh hutangnya 3 juta kok pelunasannya 2,5, kan tidak sama ya. Itu terima kasih kalau kemarin sudah disampaikan ada kekeliruan di situ, sehingga saya ubah untuk revisi jadi 2,5 juta. Jadi sama antara piutang dengan pelunasannya itu sama 2.500.000, itu yang tanggal 24 ya, tadi. Terima kasih kemarin Mbaknya yang sudah bertanya sekaligus memperjelas waktu itu mengenai dalam faktur tadi ya, karena kadang-kadang istilah dalam faktur teman-teman ada yang belum bisa memahaminya, karena itu adalah biasanya istilah untuk kredit atau tempo lah biasanya, tempo atau kredit, tidak dalam bentuk uang tunai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini saya akhiri ya sampai saat ini. Moga-moga yang teman-teman sudah kerjakan juga betul semua. Tapi ada kemarin saya cek
ada yang tidak sama ya. Jadi dengan pembahasan ini tentu sudah tahu kesalahannya, sehingga nanti waktu ujian tengah semester sudah paham dan sudah bisa mengerjakan soal dengan baik. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa kembali 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Minggu depan libur, tidak ada pembelajaran, minggu tengah baru minggu depannya lagi. Selamat pagi, salam sehat, tetap ya menjaga kesehatan. Ini topiknya sedikit baik lagi, sudah mau hilang kok ada lagi ya. Salam sehat semuanya. Minta maaf, mohon maaf ya, mohon dimaafkan kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau keliru, mohon dimaafkan. Selamat pagi, Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Amin.